Selamat siang Pak, ini yang satu set sudah selesai, kemudian yang satu set masih proses. Ini sebenarnya sudah 2 hari kemarin naik, cuman kondisinya kurang bersahabat, mendung terus cuacanya. Ini pemakaian kWh sudah 40,6 ya. Ini saya reset. Ya, kWh mulai 0. Saya nyalakan satu mesin pengering. Terbaca 1,9 kW yang ini. Kemudian saya nyalakan mesin pengering kedua. Terbaca 3,8 kW. Kemudian saya nyalakan kompor induksi. Terbaca 5,3. Saya tambahin beban rumah. Terbaca 5,7. Saya kasih timer. Saya running continuous. Ya, mulai kWh masih 0,0 ya, 0,04. Nanti 1 jam dapat berapa kWh ini. Ini pemakaian 1 kWh 13 menit. Beban naik turun karena beban rumah ini. menit dapat 1,1 kWh. Ini adalah pemakaian 1 menit ya, kWh didapat 4,37. Running beban naik turun 4,4 itu sampai 5,6. Jadi selama 1 jam 60 menit ini sudah didapat 4,4 kWh. Sekarang kita cek suhunya. Ya, suhu heatsink 40. Ini kipasnya pakai high speed 0,4 yang bagian heatsink. Kemudian yang untuk toroidnya high speed 0,8. Jadi lumayan kenceng. Suhu terminal ini yang panas, lebih panas suhu terminal daripada heatsink. Kemudian fuse, terminal lagi, kemudian terminal masuk, normal semua. Kemudian induktor, kemudian trafo sisi bawah, kemudian naik lebih panas karena jauh dari kipas. Kemudian sisi yang tidak kena kipas, nah ini lumayan tinggi 83 tapi masih batas normal. Ini kawat yang dipakai 200 derajat Hellenic. Ini running continuous ya, 4,4 sampai 6 kW tadi. Jadi beban naik turun di kisaran gitu. Tapi lebih seringnya ya 5,3 continuousnya. Kemudian ya normal semua ya. Ini jalur AC out. Kemudian suhu kabel,
masih aman, running continuous. Kemudian Pak, untuk sistem kerja di sini juga ada perubahan, dan perubahan tentunya lebih bagus daripada desain yang sebelumnya. Di sini sudah dilengkapi auto switch. Jadi apabila inverter lagi trouble itu bisa karena overload ya, overheat, undervolt, overvolt, maka inverter supaya tidak rusak itu akan memproteksi diri. Dia akan mati sebentar, kemudian nyala lagi. Lah kalau pada panel sebelumnya, apabila inverter kendala seperti itu, dia akan mati, di rumah akan mati. Ya kisaran 10 detikan tergantung dari suhu inverternya. Tapi kalau panel ini, kalau misal ada inverternya lagi trouble, dia akan switch ke PLN yang dibaca sinyal 220-nya, out inverternya. Kalau sebelumnya switch balik ke PLN itu yang dibaca tegangan baterainya. Jadi saat baterai di tegangan tertentu, dia akan otomatis pindah ke PLN. Tapi kalau ini ada dua sinyal, tegangan baterai sama tegangan out inverter. Saya di sini akan coba demokan. Sekarang beban terbaca 4 kW ya. Pemakaian di PLTS. Ya. Ayo le, nyala noleh. Kompor induksi siji-siji le. Ya, di sini terbaca 5,4. Ya, nanti akan saya bebani sampai overload, sampai inverter ini mati. Mati karena overload, bukan karena mati rusak ya. Sekarang saya tambahi ini ya, sile. Kompor sih tak ketok ini. Ya. Daya inverter ini 5,4 ya. Kemudian saya tambahi supaya overload. Ayo. Nah, seperti ini. Saat inverter overload akan di backup sama PLN. Kemudian beberapa detik akan nyala lagi, kemudian pindah ke inverter lagi. Ya, ditunggu. Nah, inverter nyala, kemudian di sini ada TDR, time delay relay, membuting 10 detik. Nah, seperti ini. Jadi di sini desain ada perubahan, ada nambahin 1 relay AC untuk out inverter, kemudian ada TDR. Ini yang kita pakai H3BA. Jadi beda Pak sama panel yang sebelumnya, dan tentunya lebih bagus dari desain sebelumnya.